Selamat pagi, sahabat GKPS TV. Kita mau merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada pagi hari ini. Karena Tuhan bangunkan kami secara bersama. Dan juga kami boleh bersama-sama mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Engkau bersabda kepada kami masing-masing. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, renungan kita pagi ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Topik kita, namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sahabat GKPS TV yang terkasih, kitab Nabi Yesaya hampir sama dengan kitab Daniel, kadang berisi tentang nubuatan akan Mesias. Khusus untuk teks ini, ia memperingatkan kepada umat percaya untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, dan untuk hidup sesuai dengan umat pilihan Tuhan. Namun, kerap kali umat Israel tidak hidup demikian. Mereka menjauh dari Tuhan, bahkan jadi menderita, sebagaimana dikatakan dalam ayat pertama dari pasal 9. Mereka bagaikan hidup dalam kegelapan, hidup dalam penderitaan, seolah-olah mereka sudah mati. Ternyata, saudaraku yang kekasih, Allah ingin menyelamatkan mereka dari kondisi kegelapan, keterpurukan, kehancuran yang dialami mereka pada saat itu. Lalu Allah mengutus anaknya. Dalam kitab Perjanjian Lama disebut Mesias, Juru Selamat dunia, sebagai Tuhan kepada umat manusia. Lalu dikatakan di sana, yang diutus oleh Allah tersebut, orang menyebut namanya dengan 4 gelar. Gelar yang pertama dikatakan di sini sebagai Penasehat Ajaib. Apakah artinya Penasehat Ajaib? Artinya adalah dia yang dipenuhi oleh roh hikmat, melebihi kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Dan kebijaksanaan dan hikmat yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dunia. Lalu ia sebut gelar yang kedua adalah Allah yang perkasa. Artinya dia maha kuasa, sebagai pahlawan yang berkemenangan, punya hikmat dan punya kuasa juga untuk menyelamatkan umatnya. Lalu yang ketiga disebut gelarnya Bapa yang kekal. Artinya pemerintahannya berdasarkan kasih. Sebagai seorang bapa, ia memelihara umatnya selama-lamanya dengan kasihnya yang luar biasa. Lalu dia pakai gelar yang keempat, yakni Raja Damai, yang disebut Salom, Raja Salom. Untuk semua aspek kehidupan manusia, umatnya hidup dalam damai sejahtera, bukan hanya hari ini, tapi selama-lamanya. Itulah saudaraku yang disebut 4 gelar dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5. Itulah dia yang kita sambut, yang kita rayakan kelahirannya, yang kita terima dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, marilah kita juga bersama-sama menyambut dia. Untuk ada di dalam hati kita, untuk ada di dalam keluarga kita, agar apa yang ia bawa, bahwa ia lahir untuk kita, bahkan dikatakan ia bangkit untuk kita, karena ia adalah Juru Selamat dunia. Marilah kita menerimanya, marilah kita hidup dengan firman-Nya, karena ialah yang membawa kita ke dalam kedamaian yang selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, yang menganugerahkan anak-Mu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami,
Ia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai untuk umat manusia. Tuhan, ajari kami untuk hidup sesuai dengan kehendak anak-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami, tuntun kami dalam kehidupan kami. Kami nyerahkan diri kami, keluarga kami di mana saja, dan umat-Mu di dunia ini. Biarlah Engkau Tuhan menjadi terang bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di Betlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh seluruh hatiku. GKPS TV.